Welcome back to Crypto Chain ID. Halo Sobat Crypto Chain semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, dilimpahkan, dimudahkan rezekinya. Amin, ya rabbal alamin. Don't forget to subscribe, karena bentar lagi ada giveaway teman-temannya, spesial 5.000 subscriber, walaupun sebenarnya subscriber saya baru 1000-an, ya salam. Tapi nggak apa-apa, karena saya yakin subscriber itu akan to the moon pada waktunya. Di sini ada 2 buah HP Oppo dan 1 juta token Shiba Inu untuk 2 orang pemenang. Untuk informasi selengkapnya kalian bisa gabung di grup Telegram Crypto Chain ID. Terra Luna, Terra Classic. Oh, to the moon banget ya Terra ini. Hype banget. Kayaknya kemarin dia koreksi di beberapa titik poin saja, kemudian dia membalikan arah kembali, mantul lagi ya, naik lagi. Tadi pagi saya sempat ngelihat di sini harganya mencapai Rp6 ya, Rp6,20, dan seketika wallet saya menggelembung, kaget saya ngelihatnya ya. Dan sebenarnya ini masih tinggi harganya, masih berada di angka Rp5,74. Selama 7 hari sudah naik 155,78%. Ada apa sebenarnya yang terjadi terhadap Terra Classic ini ya? Kenapa dia benar-benar melawan arus market ya? Sementara Bitcoin kita lihat induk daripada cryptocurrency itu masih stagnan, masih sideways di angka 290 jutaan. Bahkan sempat menyentuh kemarin 300 juta tapi turun lagi ya teman-teman. Yang menarik dari Terra Classic ini, itu banyak banget investor yang masuk nih, yang entry. Nah, ini dia, kalian bisa lihat di sini, kapitalisasi pasarnya sudah mencapai 35 triliun. Dan volume transaksi 24 jamnya saja mencapai 33,41 triliun lebih nih, teman-teman. Beda tipis banget ya, teman-teman ya, kapitalisasi pasar dan volume transaksinya. Berarti kapitalisasi pasarnya ini bertumbuh berkat volume transaksi selama 24 jam terakhir ini. Semalam saja itu video terakhir saya tentang Terra Classic, volume transaksinya di sini malah turun ya dari hari sebelumnya. Hari sebelumnya atau kemarin itu mencapai 9 triliun dan tadi malam itu tersisa 6 triliun. Buat kalian yang ngelihat video terakhir saya, itu volume transaksi Terra Classic ini hanya 6 atau 7 triliun lebih. Dan dalam tempo beberapa jam saja sudah naik menjadi 33,41 triliun. Luar biasa banget bukan? Apa yang mempengaruhi sehingga harga Terra Classic atau banyak investor yang masuk di Terra Classic? Apakah mereka investor newbie atau memang sudah tahu bakalan Terra Classic bakalan naik lagi? Mungkin mencapai $1 atau bahkan menyentuh all time high-nya di tahun ini? Bagaimana menurut kalian teman-teman? Tapi di sini ada berita menarik dilansir oleh cryptobriefing.com. Ini terkait tentang pandangan yang berbeda ya dengan kebanyakan investor-investor atau maupun kalian yang masih newbie yang mungkin beli token atau koin Terra Classic ini. Ini pandangan yang cukup berbeda dari kebanyakan orang. Karena kenapa? Inti daripada artikel ini membahas tentang bagaimana sebenarnya Terra Classic itu sangat mustahil untuk mencapai $1 ya. Langsung saja kita lihat beritanya ya teman-teman ya. Tidak, Terra Classic tidak akan menjadi $1. Inilah alasannya mengapa. Pembicaraan tentang penerapan pajak pembakaran 1,2% pada semua transaksi telah menyebabkan LUNS melonjak lebih dari 171% selama seminggu terakhir. Tetapi upaya terbaru untuk menghidupkan kembali proyek yang gagal mungkin hanya pompa dan pembuangan yang cukup rumit. Kuncinya, Luna Classic berencana untuk menerapkan mekanisme pembakaran pajak transaksi 1,2% yang baru. Koin asli proyek yang gagal LUNS telah naik 171% pada minggu ini. Namun, investor baru harus meredam ekspektasi mereka terhadap koin yang pada akhirnya mencapai $1 atau bahkan lebih. Komunitas Terra Classic berencana untuk memulai membakar lebih banyak LUNS, tetapi pedagang harus berhati-hati agar mereka tidak terbakar sendiri. Kebangkitan Terra Classic. Terra Classic mencoba membuat lari lain yang relevan berkat dukungan dari komunitasnya. Ketika stablecoin UST runtuh pada bulan Mei, banyak yang mengira tidak ada harapan tersisa untuk Terra. Do Kwon, CEO Terraform Labs yang terkenal dengan cepat pindah untuk membangun blockchain baru Terra, menurunkan kegagalannya ke nama Luna Classic dan mengubah merek koin asli rantai baru di bawah stiker Luna atau dengan nama Luna. Namun, sejak keruntuhan Terra yang terlalu dini, upaya untuk menghidupkan kembali blockchain asli telah berkembang perlahan. Pada bulan Juni, proposal untuk mulai membakar sebagian dari biaya transaksi Terra Classic dan meningkatkan hadiah validator menunjukkan bahwa masih ada motivasi untuk mengembangkan rantai meskipun ditinggalkan oleh Terraform Labs. Proposal lain untuk mulai membakar 1,2% dari semua token yang ditransaksikan juga disetujui oleh komunitas. Meskipun rincian tentang bagaimana ide tersebut
dapat diterapkan itu belum ada. Sementara itu, LUNS, koin asli Terra Classic, terus diperdagangkan. Volatilitas tinggi, tetapi tidak sepenuhnya tidak terduga mengikat tingkat likuiditasnya yang rendah. Beberapa pengembang aktif di ekosistem Terra Classic sudah cukup untuk memicu spekulasi ini. Seperti yang sering terjadi pada token kripto yang diperdagangkan dengan harga sepersekian sen, harapan muncul bagi LUNS untuk suatu hari berdagang dengan 1 sen atau untuk yang lebih ambisius, $1. Langkah seperti itu akan menempatkan kapitalisasi pasar LUNS dalam triliunan dolar, sebuah fakta yang ditolak oleh shares terbesarnya. Maju cepat ke hari ini, dan proposal terbaru dari anggota komunitas Terra, Edward Kim, telah membantu menyalakan kembali antusiasme untuk Terra Classic. Proposal Kim mengedepankan jalur yang dapat ditindaklanjuti untuk menerapkan pajak pembakaran 1,2% pada semua transaksi on-chain. Dalam postingannya di forum Terra Classic, ia menjelaskan kemungkinan pro dan kontra dari pembaruan semacam itu dan mengundang diskusi dari anggota komunitas lainnya. Sebagai tanggapan, LUNS telah mencapai puncak lokal baru, diperdagangkan pada level tertinggi sejak keruntuhannya bulan Mei kemarin. Tapi apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh transaksi Luna Classic yang membakar dan membebani tersebut? Bagaimana komunitas dapat memperlakukan pajak di bursa terpusat? Ini hanyalah beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh komunitas Terra Classic menjelang peristiwa yang dapat memicu sejumlah besar volatilitas. Bakar token, dapatkan uang. Membakar token adalah konsep yang mudah dipahami. Ketika pasokan sesuatu berkurang tetapi permintaan tetap sama, maka harga yang bersedia dibayar orang akan meningkat. Bukan kebetulan bahwa banyak proyek kripto yang paling populer dan diadopsi secara luas menggabungkan mekanik pembakaran ke dalam tokenomics mereka. Pengembang Shiba Inu secara rutin membakar sebagian pasokannya, dan BNB Binance juga melakukan pembakaran token triliunan yang disambut tepuk tangan oleh para pemegangnya. Namun, dalam banyak kasus, membakar token tidak banyak memengaruhi metrik penawaran dan permintaan yang sebenarnya. Dalam kasus BNB misalnya, hampir semua yang dibakar berasal dari cadangan token yang dimiliki bursa sejak diluncurkan. Itu menjadi berita utama yang bagus ketika Binance menggembar-gemborkan telah membakar BNB senilai jutaan dolar. Tetapi pada kenyataannya token itu tidak pernah beredar. Maka tidak mengherankan bahwa peristiwa semacam itu secara historis gagal memengaruhi harga BNB. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini contoh kasus yang telah dilakukan oleh BNB maupun Shiba Inu ya. Itu tidak cukup mempengaruhi daripada harganya ya. Namun apa yang dicapai oleh token burn adalah menciptakan narasi yang kuat yang bahkan dapat dipahami dan diikuti oleh investor kripto paling pemula sekalipun atau newbie. Tidak masalah apakah mekanisme pembakaran akan secara signifikan menyusutkan pasokan token dan mendorong harga naik. Dengan meningkatkan cukup banyak token, harga akan sering naik karena orang membeli untuk mengantisipasi pengurangan pasokan yang disarankan. Untuk Luna Classic sendiri, pajak pembakaran token yang direncanakan kemungkinan tidak akan menghasilkan apa-apa selain menciptakan narasi yang sangat baik untuk menarik investor yang naif. Seperti kalian ya teman-teman ya. Sebagian besar perdagangan LUNS terjadi luar rantai di bursa terpusat seperti Binance, KuCoin, dan Gate.io. Itu berarti bahwa bahkan jika komunitas Terra Classic berhasil menerapkan pajak pembakaran 1,2% pada transaksinya, hanya sebagian kecil dari LUNS yang akan berakhir terbakar. Sementara banyak anggota komunitas LUNS telah mengajukan petisi kepada bursa seperti Binance untuk menerapkan pajak pembakaran mereka. Tampaknya sangat tidak mungkin ada keinginan oleh pihak Binance. Perlu juga dicatat bahwa sejak Terra Classic mengaktifkan kembali staking awal tahun ini, pemegang besar dan validator telah memanfaatkan hadiah staking yang sangat besar, karena hanya sedikit orang yang repot-repot mendelegasikan LUNS mereka ke validator sejak rantainya runtuh. Hadiah dibagi antara lebih sedikit orang, menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata lebih dari 37%. Para pemangku kepentingan awal ini sekarang memiliki tas yang terisi penuh yang siap untuk dibuang ke investor baru yang yakin bahwa pembakaran token Luna Classic yang akan datang akan mengecilkan pasokan dan mengirimkannya ke $1. Itu dia teman-teman ya. Pada akhirnya Luna Classic memiliki sedikit alasan mendasar untuk dihargai setinggi itu, bahkan dalam pecahan sen. Tidak ada alasan bagi pengembang serius untuk mulai membangun rantai, dan mereka yang saat ini terlibat tampaknya lebih melihatnya sebagai hobi daripada investasi serius. Tentu saja ini tidak berarti LUNS tidak bisa menjadi parabola lagi, tetapi itu bisa dengan mudah jatuh ketika mereka yang menaikkan harga memutuskan untuk melompat lagi ke kapal. Untuk penjudi di luar sana, berhati-hatilah, jangan ketahuan memegang tas saat musik berhenti, dan itu akan benar-benar terhenti. Ini artikel yang cukup berimbang ya teman-teman ya, membuka mata kita tentang bagaimana sebenarnya kita harus bijak dalam berinvestasi dalam dunia cryptocurrency. Itu karena banyak faktor yang bisa menyebabkan sebuah token atau koin
akan runtuh pada waktunya ya. Seperti Terra Classic ini ya. Tidak ada yang menyangka Terra Classic akan runtuh seperti saat ini. Dan kebangkitan Terra Classic yang kita rasakan akhir-akhir ini itu sekarang harganya mencapai 5 atau 6 rupiah. Itu ada beberapa faktor, tapi mungkinkah Terra Classic itu akan mencapai $1? Dan menurut Crypto Briefing di artikel yang dia rilis 1 September kemarin, itu sangat mustahil akan terjadi teman-teman ya. Dan kembali lagi kita di CoinMarketCap melihat harga daripada Terra Classic di sini sekarang berada di harga 5,5 rupiah ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini kapitalisasi pasarnya itu gede banget, mencapai 34,76 triliun, volume transaksi 24 jamnya 33,48 triliun. Dan sebenarnya kalau kita lihat daripada kapitalisasi pasarnya Terra Classic ini harusnya dia sudah masuk di jajaran 100 atau 50 koin teratas ya di CoinMarketCap berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Karena kenapa? Kalau kita lihat beberapa koin atau token yang ada di jajaran 100 tertinggi di CoinMarketCap berdasarkan kapitalisasi pasar itu rata-rata puluhan triliun ya ininya apa kapitalisasi pasarnya. Nah, kita coba lihat di sini di 100 posisi teratas CoinMarketCap berdasarkan kapitalisasi pasar. Sini ada koin namanya USDP atau stable coin ya. Ini stable coin juga, entah ini dari koin apa. Kapitalisasi pasarnya mencapai 14,9 triliun dan dia berada di peringkat 50. Nah, harusnya Terra Classic ini sudah masuk di paling nggak di atas daripada stable coin USDP ini ya. Nah, kalian bisa lihat, tapi CoinMarketCap belum konfirmasi, belum memperbaharui, belum mengupdate daripada Terra Classic ini. Itu aja informasi terbaru dari saya tentang Terra Classic yang lagi ngaceng-ngacengnya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Tetap gunakan uang dingin kalian, uang aman kalian untuk investasi dalam dunia cryptocurrency. Karena cryptocurrency sangat fluktuatif banget. Hari ini kalian bisa kaya, besok bisa gembel. Ya so. Jangan lupa subscribe, keep the orb, be diamond hand, salam cuan.